Berarti utang saya sudah lunas ya Pak Eng? Saya menghaturkan banyak terima kasih Atep. Nggak lama Atep saya mau pulang. Pegang. Asli. Oke Tep. Dadah Atep. Atep. Sidang lagi, Bu. Iya katanya Fatma. Hari ini keputusannya harus segera kelar. Tapi Bu, gimana kalau kita kalah di persidangan ini? Kalah atau menang, kita harus terima keputusannya. Itu yang terbaik. Fatma, sebaiknya kamu cek ke dalam. Udah putusan apa belum? Ya, Kang. Fatma sengaja kesini karena Fatma nggak tega juga ngeliat muka Ibu. Gimana kalau nanti kita kalah sidang? Ningsih, kalau gitu kamu yang cek sana. Ya, Kang, saya juga sama. Saya nggak tega lihat Ibu. Berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, maka pengadilan memutuskan memenangkan tuntutan saudara Laila terhadap saudari Juwarsi. Maka dengan ini, saudari Juwarsi berhak memberikan kepemilikan rumah terhadap saudari Laila. Bu, Laila kan udah bilang sama Ibu dari awal. Kalau tuntutan Laila itu pasti akan dikabulkan oleh pengadilan. Ibu sih keras kepala. Coba dari awal Ibu dengerin Laila, terima tawaran Laila. Kan gak akan begini jadinya. Lela, Ibu tidak pernah menyesal menolak tawaranmu. Sudah kalau begitu. Bu, Ibu. Ya Bu, duduk Bu. Iya Bu. Bu. Bu, apa keputusannya Bu? Bu, Ayo jawab Bu. kita menang sidang kan, Bu? Kita nggak mungkin kalah kan, Bu? Ibu kalah. Gak, pasti ada yang salah, Bu. Pasti ada yang salah, nggak mungkin. Kita nggak mungkin kalah, Bu. Ibu terima keputusan itu, Nak. Tapi semakin Ibu terima keputusan itu, dada Ibu semakin sesak rasanya. Selama ini Ibu tenang saja. Ibu pikir tidak mungkin Laila menuntut Ibu, tapi justru dia yang menuntut Ibu di pengadilan, Nak. Selama ini anak yang Ibu susui dengan susu Ibu sendiri, justru dia yang menjerumuskan Ibu. Bu, Fatma nggak akan pernah maafin Kak Laila. Nggak akan pernah, Bu. Saya juga Bu. Saya tidak akan pernah menganggap dia sebagai adik lagi Bu. Kan? Apa aku bilang? Dengan jalur apapun pasti aku menang. Pasti kita menang. Iya nggak? Hah? Lihat nggak Mas, mukanya Ibu syok banget. Dia pasti nyesel. Selama ini dia sudah nolak tawaran aku. Kalau dia tuh nggak berkeras kepala, seenggak-enggaknya tuh dia bisa tidur nyenyak sekarang di rumah itu.
Rumah aku, Mas. Itu rumah aku ya. Rumah Nyonya Laila. Bu, ini ada sedikit uang buat Ibu. Bawa saja uang kamu itu. Ibu tidak butuh. Ambil aja, Bu. Ibu kan butuh uang. Lela juga nggak pengen Ibu di luar sana ngontrak sembarangan rumah. Lela, kamu menang. Kamu bisa menguasai rumah ini. Jadi kamu tidak perlu khawatir Ibu tinggal di mana. Dan kamu jangan khawatir juga. Ibu akan tetap memaafkan kamu, Laila. Hei! Mau pergi kemana kalian? Mau tinggal di mana? Apa itu masih penting buat kamu? Oh ya udah bagus. Sana deh pergi. Ya Allah, ya Rabb. Ya Salam. Ya Rabbul Alamin. Ampunkanlah ya Allah dosa-dosa hamba. Dosa-dosa keluarga hamba dan dosa-dosa anak cucu hamba ya Allah, ya Rabb. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, ya Rabb. Terima kasih ya Allah atas kemudahan yang Kau berikan kepada hamba dan keluarga. Terimalah iman Islamku, ibadahku, puasaku ya Allah. Gilang, sekarang kamu ngambil air wudhu dulu. Wudhu, Mi. Iya, Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Cukup. Saya lulus, Umi. Boro-boro lulus, masih jauh dari lulus. Wong Fatihahnya aja masih belang betong, patah sono, patah sini. Sedangkan Fatihah itu kan surah yang paling mudah. Lagi pula Fatihah itu rukun dalam sholat, gak bisa ditinggal. Tapi Umi, Gak usah khawatir, Umi tetap nikahin kamu dengan Aisyah. Kalau memang syarat-syarat itu udah kamu penuhi. iya Umi. Apa? Semua proyek yang kita rencanakan dibatalin, Pak. Pak. Tapi kan saya sempat invest uang miliaran itu gimana, Pak? Hah? Pak, antar lu, Pak! Pak! Mas, ada apa? Uang aku yang miliaran, aku invest Raib semua! Mas, serius apa yang kamu ngomong? Hah? Mas, harta kita semua hilang. Dan rumah ini akan disita Abang karena kita udah gak mampu bayar tagihannya. Kita kehilangan semua harta kita. Percuma kita menang tuntutan, Mas. Kita
kehilangan semua harta kita. Mas, kamu ini gimana sih kerjanya? Mas. Sakit. Mas, kamu kenapa mas? Mas, ngomong dong mas. Kamu jangan bikin aku takut. Mas Rokib. Masakan Kaneng enak banget. Iya. Aduh, Ibu bersyukur sekali, Tep. Bersyukur sama Allah kamu sudah bekerja. Ibu senang. Coba dari dulu. Iya Bu, kadang Atep suka nyesel. Kenapa baru sekarang kepikiran kerja? Kang Atep, nanti traktir Fatma ya. Iya, nanti Kang Atep beliin kamu baju baru. Asik. Alhamdulillah. Ibu juga ya Bu? Alhamdulillah. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Aisyah, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kamu mau ngomong apa? Aku cinta banget sama kamu Aisyah. Aku serius mau... Emangnya kamu udah hafal ayat-ayat? Emangnya kamu udah bisa sholat? Oke, aku mau bener-bener belajar sholat. Bukan belajar sholat Gilang, tapi sholat 5 waktu. Sambil kamu menyempurnakan sholat itu sendiri. Demi kamu, aku akan belajar sholat. Bukan demi aku Gilang, tapi demi Allah. Iya. Setelah itu kamu terima aku kan? Itu semua tergantung Umi kan? Assalamualaikum. Makanan gak ada semua ini mas. Ini semua gara-gara kamu. Ngapain sih pakai stroke segala? Lihat nih makanan gak ada. Aku memang menang. Tapi akhirnya aku kalah. Ibu, maafin Laila, Bu. Maafin Laila, Bu. Alhamdulillah. Kau telah membantuku menyelesaikan masalah yang hamba hadapi. Meskipun akhirnya jadi seperti ini, ya Allah, hamba sudah ikhlas semua ya Allah, ya Rabb. Ibu, Bu, ini Fatma bikinin teh kesukaan Ibu. 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 Ibu bangun. Ibu bangun, Bu. Kang Atep. Fatma, kamu kenapa? Ibu. Bu? Ibu kenapa, Fatma? Ibu? Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu? Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu. Ibu? Ibu. Kang, kenapa Ibu pergi di saat Ibu udah hidup tenang? Iya, Fatma. Tapi kita harus bersyukur
ibu meninggal tanpa beban. Ibu! Ibu! Diam kamu di situ. Kamu nggak perlu datang ke sini. Ngapain kamu datang ke sini? Maafin aku, Kang. Maafin Laila. Laila mau minta maaf sama ibu. Laila mau minta maaf sama ibu. Terlambat maaf kamu. Cuma, Kak. Tangisan kakak. Maaf, Kakak. Gak akan bisa bikin ibu bangun lagi. Laila menyesal. Laila menyesal, Kang. Ibu, ibu. Enggak, Laila. Pergi kamu, pergi. Ibu maafin Laila, Bu. Maafin Laila, Bu. Jadi bagaimana Umi perhitungan nanti di akhirat? Apakah Ibu Juwarsi berhak berkewajiban membayar hutang itu? Kalau perhitungan di akhiratnya itu, kalau menurut Umi itu ada dua bagian ya. Pertama, bagian masalah ribanya. Sama-sama kita ketahui dan juga Umi sering bilang, orang yang suka makan riba itu di akhiratnya nanti, mohon maaf, perutnya ini lebih besar daripada orangnya. Kenapa? Karena di dalam perutnya banyak hak orang yang dizalimi. Adapun azab, na'udzubillah min dzalik, azab bagi anak yang seperti itu, Umi udah sering bilang, lil walidi alal waladi asyaratul hukukin. Kewajiban anak terhadap orang tua itu ada 10. Di antaranya pertama memberikan nafkah. Lah ini boro-boro nafkahin, minjem aja dibungain. Yang kedua kiswah, harus memberikan pakaian terhadap orang tua. Yang ketiga takallum bil lain. Kalau ngomong sama orang tua dengan bahasa yang enak, jangan nyakitin. Yang keempat al-masyu khalfahu, kalau ada apa-apa pendapat orang tua dikedepanin. Yang kelima yaitu irdah bima yardah, mencari apa yang disukain, yang diredoin oleh orang tua. Yang keenam ikrah bima yakrah, yang orang tua kagak suka jauhin. Yang ketujuh al-ijabah idza da'a, kalau dipanggil nyautin. Terus selanjutnya kewajiban anak itu ad-doa, ngedoain. Lah ini mah boro-boro ngedoain, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya mudah-mudahan Allah jadikan kita wanita yang dirindukan surga ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari makan barang yang riba tadi. Amin ya rabbal alamin.